kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Ya, saya rasa itu. Permintaan Rifan kenapa disuruh? Nggak bisa buat. Ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini, persis plek. Gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Di sana itu karena ada TPUA itu, ya. Saya ke sana dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya, ya memang sama, memang begini semua. Jadi gak ada bedanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Bert, kalau Anda tadi menyebutkan bahwa ini sudah berlangsung lama, sudah daluarsa. Lalu bagaimana dengan kelanjutan kasus ini? Apakah masih bisa dilanjutkan atau seperti apa nanti ke depannya? Iya, Mbak Cynthia, kita perlu membedakan dengan tegas ya persoalan adanya pihak-pihak tertentu yang meragukan atau bahkan menuduh ijazah Pak Jokowi adalah palsu, dan isu bahwa hari ini Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara untuk membuat pengaduan dan laporan ya. Pengaduannya itu 311 dan pasal 27, laporannya itu adalah 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ya kan. Nah, saya menduga-duga ini, Mbak Cynthia, kenapa sih sampai menggunakan pasal 311? Yang menurut hemat saya, kuasa hukumnya juga harus menambahkan pasal 45 ayat 2 dan 4 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pasal 1 2024, karena itu adalah fitnah secara elektronik gitu ya. Nah, mengapa saya perlu menyampaikan hal ini? Berarti karena kan pilihan yang diambil Pak Jokowi ini adalah suatu last resort. Kenapa last resort? Dia sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, tapi isunya masih bergulir terus. Tentu kan ini bicara tentang harkat dan martabat dia sebagai seorang pribadi, sebagai seorang warga negara yang harus dia perjuangkan. Beda loh, Mbak Cynthia, kalau waktu presiden dia membuat laporan seperti yang pernah terjadi di masa lalu, bukan Pak Jokowi tentunya, ya kan, dengan saat ini dia sebagai seorang warga negara. Kalau dia dulu mengadukan sebagai kapasitasnya masih sebagai presiden, tentu akan ada banyak tuduhan bahwa Pak Jokowi mengerahkan segala sumber daya yang ada, bawahan-bawahannya untuk memproses pengaduan atau laporannya. Tapi saat ini, ketika dia sebagai warga negara menggunakan haknya untuk membuat laporan pengaduan, nanti ini bicara tentang proses pembuktian. Nah, satu lagi Mbak Cynthia, hal terpenting dari pasal 310 dan 311 adalah gini, kalau ada orang yang menuduhkan suatu hal untuk diketahui umum bahwa dalam hal ini adalah ijazah Pak Jokowi palsu, maka ketika nama orang itu merasa dicemarkan, dia punya hak untuk mengadukan hal tersebut, dan nanti proses pembuktiannya diberikan kesempatan oleh hakim nanti. Kalau pihak terdakwa ini mau membuktikan sebaliknya atas nama kepentingan umum dan sebagainya, itu silakan dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, saya mau ingatkan sore hari ini, mohon izin Bang Rismon yang saya hormati, itu bisa menjadi fitnah yang ancaman pidananya jauh lebih berat daripada pasal pencemaran. Juga dia ngarang judul sambil main duduk. Ini bukan Photoshop, ini ijazah cetak zaman mesin ketik.